Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Mengalami Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami Tuhan dalam hidup saudara? Apakah Tuhan itu nyata dalam hidup saudara? Mari kita renungkan pada malam hari ini. Saudara, kekristenan itu bukan sekedar suatu agama dengan setumpuk peraturan. Ini harus dilakukan. Yang ini boleh dilakukan. Yang ini tidak boleh dilakukan. Bukan, saudara. Tapi kekristenan pada intinya adalah soal hubungan. Hubungan antara Allah dengan manusia. Dan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Mungkin saudara berkata, tapi Pak Yongki, bukankah dalam Alkitab ada hukum Taurat? Ada 10 perintah Allah. Dan ada perintah-perintah Tuhan yang lain. Yes, that is true. Itu benar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berfirman, hukum yang pertama dan terutama dalam kitab suci adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya seluruh Alkitab kita bisa diringkas dengan satu kata, yaitu kasih. Kasih kepada Allah melebihi apapun juga. Dan kasih kepada sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah soal hubungan. Hubungan antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan sesamanya. Tetapi sayang, saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Mereka mungkin mengerti banyak kisah-kisah dalam Alkitab. Mungkin mereka hafal banyak ayat firman Tuhan. Bahkan mungkin mereka bisa berkhotbah dari firman Allah, dari Alkitab. Tetapi kalau mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka bukanlah orang Kristen, bukanlah anak Allah seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam Alkitab ada seorang nabi, yaitu Nabi Yeskiel, yang pada suatu hari mendapat penglihatan tentang sebuah bait suci yang baru. Lalu dia melihat ada sebuah sungai keluar dari bagian bawah bait suci itu, mengalir ke timur. Sungai itu mula-mula kecil dan dangkal, tapi semakin lama menjadi semakin lebar dan dalam. Sungai itu bicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Mari kita baca ayatnya, Yeskiel pasal 47. Ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan. Dari judul perikopnya, sungai yang keluar dari bait Allah. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air mengalir keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci itu sebelah selatan. Langsung loncat ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan 3 hubungan antara Allah dengan manusia. Yang pertama, hubungan yang sedalam pergelangan kaki atau sedalam mata kaki. Yang dituliskan di dalam ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Hubungan manusia dengan Allah yang hanya sampai di pergelangan kaki.
Saudara, karena dosa-dosa bangsa Yehuda yang tidak mau bertobat, maka akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Babel di bawah Raja Nebukadnezar untuk menyerang kota Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah Salomo yang ada di Yerusalem, membunuh banyak orang Yehuda, dan membawa sebagian orang Yehuda dengan tertawan ke negeri Babel. 25 tahun setelah masa pembuangan ke Babel, pada suatu hari Nabi Yeskiel mendapat penglihatan. Dalam penglihatan itu dia melihat sebuah bait suci yang baru. Tolong ditampilkan gambar yang pertama. Yeskiel melihat sebuah bait suci yang baru. Dari bagian bawah bait suci itu, dari tahta Allah, mengalir keluar sebuah sungai. Sungai itu mula-mula kecil dan dangkal. Tapi semakin lama sungai itu menjadi semakin besar, semakin lebar dan semakin dalam. Tolong ditampilkan gambar yang kedua. Ketika diukur 1000 hasta yang pertama, sungai itu menjadi sedalam mata kaki atau pergelangan kaki. 1000 hasta itu kira-kira 450 meter. Ketika diukur 1000 hasta yang kedua, sungai itu sudah sedalam lutut. Ketika diukur 1000 hasta yang ketiga, sungai itu sudah sedalam pinggang. Dan ketika diukur 1000 hasta yang keempat, sungai itu sudah menjadi sungai yang besar. Sungai yang tidak bisa diseberangi lagi, di mana orang hanya bisa berenang di dalam sungai itu. Sungai apa yang dilihat oleh Nabi Yeskiel? Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 7. Ayat 38 dan 39. Saya bacakan dari judul perikopnya. Yohanes pasal 7 ayat 38-39. Air sumber hidup. Kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi sungai apa yang dilihat oleh Nabi Yeskiel? Keluar dari tahta Allah, keluar dari bait suci, mengalir menuju ke timur. Ternyata itu adalah sungai kehidupan dari Roh Kudus. Yesus berfirman, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam bahasa Inggris, rivers of living water. Sungai-sungai air hidup. Dan itu juga sama di dalam bahasa aslinya, sungai-sungai air hidup. Jadi yang dilihat oleh Nabi Yeskiel adalah sungai air hidup yang keluar dari tata Allah, dari bait suci Allah. Sungai apa itu? Ayat 39 yang dimaksudnya ialah roh. Roh dengan R besar itu Roh Kudus. Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan ayat ini, dia belum dimuliakan. Tapi beberapa waktu kemudian dia mati di salib. Bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Dan sejak itu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Sungai kehidupan dari Roh Kudus yang datang dari tahta Bapa. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah lahir baru, yang sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidupnya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, jangan ragu-ragu, angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya sudah punya. Katakan bersama, saya sudah memiliki sungai kehidupan dalam diri saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Jangan ragu-ragu saudara, Tuhan Yesus ini berfirman, barang siapa percaya kepadaku seperti katakan kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup, akan mengalir rivers of living water, sungai kehidupan dari Roh Kudus. Sungai itu mula-mula dangkal dan kecil. Tadi dikatakan ketika diukur 1000 hasta yang pertama, dalamnya baru semata kaki. Sepergelangan kaki. Apa maksudnya? What it means. Saudara, kalau saudara masuk ke sungai yang jernih, airnya dingin segar, sedalam mata kaki, saudara merasa nyaman di sungai itu. Saudara bisa bermain-main di sungai itu. Saudara bisa berjalan ke sana kemari di sungai itu sesuka hati saudara. Ketika engkau dan aku baru lahir baru, kita mulai bisa merasakan hadirat Tuhan. Ketika saudara berbakti seperti ini di tempat ini, menyanyi, memuji Tuhan, saya lihat banyak yang menangis, merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Ketika sudah mendengar firman Tuhan yang diurapi, saudara merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Ketika sudah berdoa sendiri, memuji menyembah Tuhan, saudara bisa rasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu, menjamah engkau. Seperti air sungai yang sedalam mata kaki. Engkau merasa nyaman di sungai itu. Namun karena airnya baru semata kaki, saudara bisa berjalan ke sana kemari sesuka saudara. Kalau perlu berguling-guling, loncat-loncat juga bisa. Karena akhirnya semata kaki. Engkau rasakan hadirat Tuhan ya. Tapi engkau juga bisa lakukan apa yang engkau kehendaki. Tidak ada halangan apa-apa. Karena air sungai itu baru semata kaki. Engkau lakukan semaumu sendiri. Semua orang Kristen pasti lewat air yang sedalam mata kaki, saudara. Tapi jangan lama-lama di situ. Cepat bergerak maju, masuk ke dalam sungai yang lebih dalam lagi. Sedalam lutut dan sedalam pinggang. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yeskiel 47 ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke dalam pinggang. Mari tunjukkan gambar yang ketiga. Saudara, ketika diukur 1000 hasta, airnya baru semata kaki. Tapi ketika diukur 1000 hasta yang kedua, airnya sudah sedalam lutut. Ketika diukur 1000 hasta yang ketiga, tolong tunjukkan gambar yang keempat. Airnya sudah sedalam pinggang. Dan ketika diukur 1000 hasta yang keempat, sungai itu sudah menjadi sungai yang besar, yang dalam. Yang tidak bisa diseberangi lagi, di mana orang hanya bisa berenang di dalamnya. Saudara, kalau kita baru bertobat lahir baru, kita nyaman merasakan hadirat Tuhan. Tapi kita masih bisa berbuat semau kita sendiri karena air sungai masih sangat dangkal. Tapi ketika kita masuk bagian sungai yang lebih dalam, sedalam lutut bahkan sedalam pinggang, gerakan kita mulai terhalang oleh air sungai. Kalau air sungai itu mendorong kita ke arah sana, kita akan terdorong ke sana, sekalipun kita masih bisa melawan. Saudara, kalau setelah saudara lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup saudara, lalu saudara terus membina hubungan yang intim dengan Tuhan, khususnya melalui saat teduh tiap hari, menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, direnungkan, simpan dalam hati lalu dilakukan dalam hidup. Maka hidup saudara mulai dipimpin oleh Roh Kudus, mulai dipimpin oleh firman Tuhan setiap hari. Semakin saudara masuk ke dalam sungainya Allah, semakin air sungai itu meninggi.
Gerakan saudara sudah tidak bebas lagi. Saudara tidak bisa berjalan seenaknya lagi. Tapi arus sungai yang deras itu akan mendorong saudara ke arah yang sungai itu kehendaki saudara menuju. Demikian juga orang-orang yang semakin intim dengan Tuhan. Dia akan mulai mengalami bagaimana ketika dia mau berbuat sesuatu, firman Tuhan menghalangi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus akan mulai menghalangi kalau hal itu tidak berkenan pada Tuhan, hal yang berdosa. Saudara tidak bisa lagi bergerak seenaknya, seperti ketika sungai itu masih sedalam mata kaki. Tapi sekalipun demikian, karena kakimu masih menginjak dasar sungai, engkau masih bisa melawan. Kalau sungai itu mendorong engkau ke arah timur, engkau masih bisa bergerak ke utara, masih bisa bergerak ke selatan. Sekalipun itu sulit dan makin sulit ketika air itu makin meninggi. Karena itu, bergeraklah masuk ke sungainya Allah lebih dalam lagi. Yaitu ke bagian sungai yang sudah tidak bisa diseberangi lagi. Seperti yang terdapat di dalam ayat 5. Saya akan bacakan. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Tolong tampilkan gambar yang keempat. Ketika sungai itu makin besar dan makin dalam. Akhirnya menjadi sungai yang besar, yang sangat dalam. Sehingga orang tidak bisa berjalan lagi. Orang hanya bisa berenang, mengikuti arus sungai, kemana sungai itu pergi. Saudara, saya berdoa kita semua, every one of you yang mendengarkan khotbah ini, boleh mencapai tempat yang Tuhan kehendaki, yaitu hubungan dengan Allah yang seperti sungai yang tidak dapat diseberangi lagi, di mana kita hanya bisa mengalir, mengikuti arus kemana sungai itu mendorong kita. Saudara, ciri-cirinya orang yang berada di dalam sungai yang tidak bisa diseberangi lagi adalah dia sudah tidak banyak lagi melakukan kehendak dirinya sendiri, melainkan dia melakukan kehendak Tuhan yang sangat mengasihi dia. Tiap kali mau melakukan sesuatu yang penting, dia selalu bertanya pada Tuhan, "Oh Lord, is this what do you want me to do? Or you want me to do something else?" Tuhan, inikah yang kau kehendaki aku lakukan atau kau kehendaki aku berbuat yang lain? Tiap kali mau mengambil suatu keputusan penting, dia selalu bertanya pada Tuhan. Berdoa, membaca Alkitab, mencari pimpinan dan tuntunan Allah. Ini seperti yang Tuhan Yesus katakan. Aku tidak melakukan kehendakku sendiri, kata Yesus. Tapi aku melakukan kehendak Dia, Bapa yang mengutus aku. Tuhan Yesus selalu mencari kehendak Bapanya. Orang yang ada dalam sungai yang tidak terseberangi lagi. Dia tidak lagi banyak bergumul, mempertahankan keinginan dirinya, melawan keinginan Allah yang berbeda. Lain dengan orang yang baru masuk ke sungai Allah semata kaki. Dia bisa berbuat semaunya sendiri, tidak ada halangan. Air itu tidak menghalangi dia. Ketika airnya mulai meninggi setinggi lutut, mulai ada halangan. Tetapi juga masih bisa ke sana kemari. Ketika air sungai itu makin meninggi sedalam pinggang, dorongan firman Tuhan, dorongan Roh Kudus mulai semakin nyata, bertambah lama, bertambah nyata. Tapi karena kaki mereka masih menginjak di dasar sungai, mereka masih bisa melawan, bergerak kemana mereka mau. Tapi orang yang ada di dalam sungai yang tidak terseberangi lagi, dia hanya mengalir kemana Tuhan kehendaki dia pergi. Saudara, tidak lagi terjadi pergumulan. Tapi karena namanya manusia, darah dan daging, kadang-kadang keinginan daging kita
sekalipun sudah dipimpin Roh Kudus, bisa berbeda dengan keinginan Allah. Contohnya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Sebagai manusia, darah dan daging. Ketika esok harinya Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus disalibkan dengan penderitaan maha dahsyat. Dan di atas kayu salib dia tahu bahwa Bapa yang sangat mengasihi dia, yang tidak pernah berpisah dari dia, akan meninggalkan dia. Karena waktu di atas kayu salib tubuh Yesus berlumuran dengan dosa seisi dunia. Yesus sangat ketakutan. Sehingga dia berseru kepada Bapanya, ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi ya Bapa, melainkan kehendak-Mu. Tapi karena ketika Tuhan Yesus melihat bahwa Bapa tetap menghendaki dia minum cawan penderitaan demi keselamatan saudara dan saya, Yesus menyerah total pada Bapanya dan berkata, ya Bapa, bila Engkau menghendaki aku minum cawan penderitaan ini, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi. Ciri-ciri orang yang ada di sungainya Allah yang tidak bisa diseberangi lagi. Seperti yang Pak Niko katakan seringkali. Bila ia berkata bahwa ia ada di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara sudah ada di sungainya Allah yang tidak bisa diseberangi lagi, sungai yang besar dan dalam, maka hidupmu makin lama, makin serupa dengan Kristus yang hidup 2000 tahun yang lalu di atas muka bumi ini. Kerajaan Allah, sungai Allah yang besar dan dalam, itu bukan soal-soal duniawi, saudara. Mari kita baca kitab Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saudara sudah berada dalam kerajaan Allah, saudara sudah ada dalam sungai kehidupan Roh Kudus yang sangat besar dan dalam. Itu bukan soal makan dan minuman, bukan soal duniawi. Engkau menjadi kaya, engkau menjadi terkenal, engkau dikagumi orang. No, saudara, bukan soal itu. Sekalipun bisa Tuhan memberikan bonus kepadamu berupa kekayaan atau lainnya. Tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus berfirman, firman-Mu ini adalah kebenaran. Kalau kita sudah ada di sungainya Allah yang besar dan dalam, maka kebenaran-kebenaran firman Tuhan makin nyata dan semakin nyata dan semakin nyata kita alami dalam hidup ini. Ketika puluhan tahun yang lalu, saya mulai berjalan bersama Tuhan, mulai hidup intim dengan Tuhan. Saya mulai bersaat teduh tiap hari, membaca firman Tuhan tiap hari. Puluhan tahun yang lalu, banyak ayat firman Tuhan yang ketika saya baca, saya berkata, Tuhan, aku belum bisa lakukan ini, Tuhan. It is too hard for me. Terlalu keras, terlalu sulit bagi saya. I cannot do that, oh Lord. Aku tidak bisa lakukan. Contoh, Mazmur pasal 73 ayat 25 yang berbunyi, siapa gerangan padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau ya Tuhan, tidak ada yang kurindukan di bumi ini. Puluhan tahun yang lalu ketika saya baca ayat itu, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, I cannot do this. Aku tidak bisa lakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena aku masih penuh dengan keinginan daging. Aku ingin menjadi kaya, aku ingin jadi terkenal, aku ingin dikagumi orang. Ampuni Tuhan, aku belum bisa lakukan firman-Mu dalam hidupku. Tapi aku mau Tuhan. Berikan aku kekuatan, berikan aku urapan, berikan aku kemampuan.
agar aku bisa melakukan firman-Mu dalam hidupku. Apa yang terjadi, saudara? Beberapa tahun kemudian, ketika saya membaca kembali ayat itu, saya bisa berkata dengan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, sekarang aku bisa melakukan firman-Mu. Karena sekarang dalam hidupku, Engkau satu-satunya yang paling kurindukan dalam hidup ini, bukan yang lain. Saudara, ketika engkau berjalan di dalam sungainya Allah, saudara melakukan firman Allah setiap hari. Kalau ada firman Allah yang belum bisa kau lakukan, jangan kau buang. Katakan, Tuhan, aku mau lakukan tapi aku belum bisa. Berikan aku kekuatan, kemampuan, urapan untuk melakukan firman-Mu. Dan pada saatnya, Tuhan akan memampukan kita melakukan firman Tuhan itu. Saudara, orang yang berjalan dalam sungainya Allah, dan tadi dikatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran firman Tuhan itu terjadi sungguh-sungguh dalam hidup kita. Soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di malam hari kalau maaf saya pergi ke toilet, terbangun, sebelum saya tidur kembali, saya sering memuji Tuhan. Ada sukacita damai sejahtera yang meluap-luap dalam hati saya. Kalau pagi-pagi saya bangun untuk bersaat teduh, kembali hati ini dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera dari Allah. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu nyata dalam hidupmu. Dan orang yang ada dalam sungai yang tidak terseberangi lagi, dia akan berbuah banyak untuk Tuhan. Dan hidupnya akan memuliakan Tuhan. Mari tampilkan gambar nomor 2. Saudara lihat, kalau saudara baca Yeskiel pasal 47 ayat-ayat seterusnya, maka di situ diterangkan bahwa sungainya Allah itu yang keluar dari bait suci, itu mengalir ke laut asin, laut mati di Israel. Laut yang kadar garamnya sangat tinggi, sehingga tidak ada ikan, udang, kerang, dan lain-lain bisa hidup di dalamnya. Karena kadar garamnya sangat tinggi. Tetapi ketika air sungai kehidupan Roh Kudus itu mengalir ke laut mati, laut asin, maka airnya yang asin berubah menjadi tawar. Sehingga muncul kehidupan di laut asin itu. Ikan-ikan berkeriapan di laut asin. Sehingga akhirnya di sepanjang tepi sungai itu banyak nelayan menuai jiwa-jiwa, menuai ikan-ikan. Saudara, kalau engkau dan aku sudah ada di dalam sungai Allah yang tidak terseberangi, kemana kita pergi, kita membawa kehidupan Roh Kudus bersama dengan kita. Tempat-tempat di mana ada kematian, tidak ada kehidupan. Di sana kehidupan muncul. Di sana jiwa-jiwa diselamatkan. Di sana jiwa-jiwa dimenangkan. Di sana jiwa-jiwa dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sana jiwa-jiwa dikuatkan, dihibur, ditolong. Dan kalau sudah lihat gambar itu sesuai dengan Yeskiel 47, maka sepanjang tepi sungai tumbuh pohon-pohon yang buahnya untuk dimakan dan daunnya menjadi obat. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita ada dalam sungainya Allah yang tidak terseberangi lagi. Kemana kita pergi, jiwa-jiwa dimenangkan, diberkati, dikuatkan. Dan kemana kita pergi, orang banyak diberkati. Buahnya untuk dimakan menjadi berkat bagi banyak orang. Daunnya menyembuhkan yang sakit. Di mana kita pergi ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada berkat Tuhan, ada kemenangan. Guys, itulah tujuan hidup kita. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita anak-anak Tuhan sebagai orang-orang Kristen. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang semakin lama semakin dalam dan semakin dalam. Sampai akhirnya hidup kita menjadi sungai kehidupan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita.
Sungai yang tidak bisa diseberangi lagi. Di mana ketika kita pergi, kehidupan muncul. Jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, diberkati, dihiburkan, disembuhkan. Saya akan tutup firman Tuhan dengan kesaksian. 41 tahun yang lalu, setelah saya membaca buku yang ditulis pendeta Billy Graham berjudul Damai dengan Allah, maka saya mulai melakukan saat teduh tiap hari. Menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Saya renungkan, lalu saya lakukan dalam hidup saya sehari-hari. Saya mulai merasakan hadirat Tuhan ketika saya berdoa, memuji, menyembah Allah, beribadah. Saya merasa nyaman melakukan hadirat Tuhan. Tapi karena sungainya Allah masih dangkal, saya masih bisa berjalan sesuka hati saya sendiri. Saya terbentur-bentur ke sana kemari. Ada banyak sekali masalah persoalan terjadi dalam hidup saya. Karena saya berjalan menurut kehendak diri saya sendiri. Karena air sungai itu baru sedalam mata kaki. Tapi saya terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bersaat teduh tiap hari, melakukan firman Tuhan yang saya baca. Mohon pimpinan Roh Kudus setiap hari. Sehingga saya bergerak makin lama makin dalam ke sungainya Allah. Lebih dari 30 tahun yang lalu saya pindah ke kota Depok. Karena waktu itu kantor saya ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang tidak terlalu jauh dari Depok. Tapi beberapa tahun setelah tinggal di Depok, saya pindah bekerja. Kantor saya yang baru ada di Tomang Raya, Jakarta Barat. Terlalu jauh dari Depok. Karena itu saya mengambil keputusan untuk pindah dari kota Depok ke Jakarta. Saya membeli tanah dan rumah dan tanah di perumahan Pondok Kelapa Arista. Mungkin sudah ada yang tahu. Kenapa kami pilih pindah ke sana? Karena keluarga istri saya sebagian tinggal di Pondok Kelapa. Orang tuanya, beberapa adiknya tinggal di sana. Karena itu kami memilih perumahan di Pondok Kelapa Arista. Saya bayar tanda jadi 5 juta rupiah, saudara. Tapi begitu tanda jadi saya bayar, tanpa sebab-sebab yang jelas, tiba-tiba damai sejahtera saya hilang sama sekali. Saya kebingungan, saudara. Saya berdoa, berpuasa, tetap tidak ada damai sejahtera. Akhirnya saya pergi ke Ungaran. Bukit Doa Taman Getsemani di Ungaran. Dan di sana saya dapat firman Tuhan yang pada intinya mengatakan supaya saya batalkan pembelian rumah di Jakarta. Jadi pulang ke Depok saya batalkan. 5 juta rupiah hilang. Saudara, 30 tahun yang lalu 5 juta itu besar. Kalau dihitung dengan inflasi mungkin sekarang 15 sampai 20 juta rupiah, saudara. Tapi aneh, saya kehilangan uang yang besar. Tapi begitu saya batalkan, sekonyong-konyong damai sejahtera ini timbul kembali berlimpah-limpah. Saya bingung, saudara, ini apa-apaan Tuhan? Saya kehilangan uang yang banyak, kok tiba-tiba ada damai sejahtera kembali berlimpah-limpah. Beberapa bulan kemudian saya cuti, dan saya pergi ke Surabaya, menemui adik-adik saya, orang tua saya sudah meninggal. Dan ada adik saya yang berkata, mungkin saya keliru mendengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan ingin memberikan rumah yang lebih bagus daripada di Pondok Kelapa Arista. Karena itu pulang ke Depok, saya cari lagi yang lebih bagus. Dapat sebidang tanah 200 meter persegi di perumahan Bilimun, Kalimalang. Saudara mungkin ada yang tahu. Itu lebih elit daripada Pondok Kelapa Arista. Saya baru tanda jadi 2 juta, karena itu baru kapling tanah. Tapi begitu saya bayar seperti yang pertama kali, tiba-tiba damai sejahtera hilang sama sekali. Saya bingung, saudara. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ini apa-apaan Tuhan? Uang yang saya akan pakai beli rumah di Jakarta bukan hasil korupsi. Ini berkat-Mu yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Dan kalau kami pindah ke sana, istri saya pasti senang, karena dekat dengan keluarganya. Anak-anak saya juga pasti senang, karena di Kalimalang dan sekitarnya itu banyak sekolah Katolik, sekolah Kristen yang bagus-bagus. Dan di Pondok Kelapa ada pendeta GPDI yang sudah berkata pada saya, Pak Yongki, kalau Bapak pindah ke tempat ini, tolong bantu saya Pak mengembalakan gereja ini. Jadi sudah ada tempat pelayanan. Dan kalau saya pindah ke sana, jarak dari rumah ke kantor lebih dekat. Sehingga saya punya lebih banyak waktu untuk keluarga.
Karena itu saya berkata, Tuhan, kenapa Tuhan aku tidak boleh pindah? Apa salahku Tuhan? Tapi tetap tidak ada damai sejahtera. Waktu itu kami sekeluarga sudah pindah bergereja di GBI Sawangan. Yang waktu itu dipimpin oleh Omnyo almarhum, ayahnya Pak Niko. Jadi saya konseling dengan beliau tentang hal ini. Dan Omnyo berkata, kalau tidak ada damai sejahtera, artinya Tuhan tidak berkenan. Batalkan saja. Dalam hati saya berkata, Om ini ngomong batalkan enak ya. Saya sudah kehilangan 5 juta rupiah tanpa alasan. Sekarang saya harus kehilangan 2 juta lagi tanpa alasan. Dan di samping itu keluarga istri saya sudah sangat kesenangan. Kami mau pindah ke sana dekat mereka. Kalau dibatal-batalkan begini tanpa alasan apa-apa, kan rasanya sangat aneh, sangat memalukan. Tapi terus damai sejahtera tidak pernah kembali. Akhirnya saya taat, saya ikuti perintah Omnyo, saya batalkan. 2 juta rupiah hilang, begitu saja. Tapi tiba-tiba begitu saya batalkan pembelian rumah tanah yang kedua. Sekonyong-konyong seperti yang pertama, damai sejahtera sukacita meluap-luap dalam diri saya. Saya semakin kebingungan. Tuhan ini maksudnya apa sih Tuhan? Tanpa alasan saya kehilangan damai sejahtera ketika mau pindah ke Jakarta. Dan ketika dibatalkan damai sejahtera sukacita itu kembali meluap-luap. Apa maksudmu Tuhan? Tetapi saya baru mengerti maksudnya Tuhan. Ketika Omnyo memerintahkan saya, Yongki, coba buka cabang dari GBI Sawangan di pusat kota Depok. 25 tahun yang lalu, kita membuka cabang GBI di Hotel Bumi Piata. 100 orang jemaatnya Omnyo yang tinggalnya di daerah sini menjadi jemaat mula-mula kita. Dan sekarang 25 tahun kemudian sudah menjadi gereja ini yang sebelum pandemi jemaatnya sudah mencapai hampir 6.000 orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita juga mempunyai beberapa cabang dan ranting gereja di Depok ini. Kita punya klinik, kita punya sekolah, kita punya taman doa rumah pengorbanan. Yang setiap bulannya sebelum pandemi dihadiri oleh 8.000 orang kira-kira dari dalam dan luar negeri. Saudara, kalau waktu itu saya tidak mau mengikuti dorongan Roh Kudus yang mendorong saya untuk tidak meninggalkan kota Depok ini, mungkin saudara, gereja ini tidak ada. Taman doa rumah pengorbanan tidak ada, sekolah tidak ada. Biarpun Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk melakukan kehendaknya. Tapi ketika kita tunduk, taat, kemana Roh Kudus mengarahkan kita, memimpin kita, maka kita berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, malam hari ini, semua yang mendengar firman Tuhan, Tuhan mendorong dengan kuat pada saya untuk menyampaikan pada saudara. Jangan berhenti di air sedalam mata kaki. Terus masuk sungai Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sampai akhirnya sudah mencapai sungai yang tidak bisa diseberangi lagi. Saya tambah sedikit lagi, ada yang lupa sedikit. Tadi saya kehilangan 5 juta ketika membatalkan pembelian rumah di Pondok Raparista. Tapi tiba-tiba saya mendapat bonus proyek 10 juta. 5 juta Tuhan ganti 2 kali lipat 10 juta. Dan yang lebih aneh, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, gaji saya naik 1 juta. Lalu naik 1 juta lagi. Naik 2 juta rupiah per bulan. 2 juta yang kedua, itu Tuhan ganti 2 juta rupiah per bulan. Tapi saudara, saya tahu ini bukan soal duit. Itu hanya bonus tambahan. Tapi saya tahu, ketika saya mau melakukan kehendak Allah dalam hidup saya, sekalipun mungkin bertentangan dengan kehendak saya, Tuhan akan memakai kita semua jadi alat untuk kemuliaan namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.